Indonesia. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas persoalan pendekatan tematik yang selama ini kita gunakan di jenjang PAUD dan sekolah dasar itu untuk di kurikulum 2022 ini Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita ketahui bahwa itu kemudian digantikan oleh jenis pendekatan pembelajaran yang lainnya. Bagaimana sebenarnya penerapan tematik ini di kurikulum 2022 Bapak Ibu? Apakah sama dengan kurikulum 2013 ataukah berbeda? Mari kita simak video berikut ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya di kurikulum 2013 ini, pembelajaran tematik adalah suatu jenis pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran pada beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan Bapak Ibu yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan istilah tematik ini ya. Saya hanya menjelaskan kembali. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat slide PowerPoint yang digunakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR mengenai pembahasan kurikulum 2022 ini. Salah satu kata kunci hasil evaluasi dalam dokumen kurikulum 2013 itu ada 6 poin ya Bapak Ibu. Tapi kita di sini melihat poin yang nomor 5 Bapak Ibu. Ini adalah poin yang akan kita bahas dalam sore hari ini. Kita akan berfokus kepada poin kelima ini yang menjadi bahan evaluasi Kemdikbud dalam merancang kurikulum 2022. Nah, mari kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, saya akan bacakan pendekatan tematik jenjang PAUD dan SD dan mata pelajaran untuk jenjang SMP, SMA, SMK, Diktara, dan Diksus merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lain. Jadi memang Bapak Ibu ya, ketika kita ingin melihat pembelajaran selama ini di SD itu lebih menekankan kepada pembelajaran tematik itu sendiri, tanpa memang kita tidak memiliki opsi lain Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran dengan mapel-mapel tertentu. Misalnya untuk IPA, IPS, Bahasa Indonesia kadang digabung menjadi satu tema. Bahkan buku yang disediakan oleh Mendikbud pun itu sudah berbentuk tema. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak leluasa untuk berkreasi membuat suatu pendekatan pembelajaran lain yang bisa dia lakukan di dalam kelas karena sudah pakem dibuat dari Kemendikbud itu sendiri. Bahkan bukunya sudah diturunkan ke sekolah-sekolah. Nah, ini kemudian yang menjadi kritik bagi Kementerian Pendidikan yang ada sekarang ini bahwa pendidikan tematik ini tidak boleh menjadi satu-satunya pendekatan yang digunakan di PAUD dan SD. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Kita harus memiliki banyak pendekatan. Terkecuali memang mapel-mapel tertentu di jenjang SD itu memang diajarkan tersendiri. Misalnya seperti matematika itu diajarkan tersendiri. Itu pun hanya berlaku di kelas tinggi Bapak Ibu ya. Untuk kelas rendah itu kelas 1, 2, 3 itu wajib tematik. Kecuali kelas 4, 5, 6 ada pengecualian terhadap mapel-mapel tertentu. Walaupun sebenarnya pembelajaran tematik ini banyak dikeluhkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di lapangan yang mengajar di jenjang PAUD dan SD. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu salah satu orang yang mengeluhkan tentang pembelajaran tematik? Bisa komen ya di kolom komentar. Selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat di sini salah satu website dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu program sekolah penggerak yang dinaungi oleh Kemendikbud itu sendiri. Kita melihat di bagian Q&A, pertanyaan dan jawaban. Di sini pertanyaan nomor 165 ada yang bertanya, apakah pendekatan tematik masih bisa digunakan? Nah, apa jawaban Kemendikbud? Pendekatan tematik tetap digunakan Bapak Ibu ya. Namun tidak menjadi suatu kewajiban. Satuan pendidikan boleh menggunakan pendekatan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi garis bawahi Bapak Ibu ya bahwa pendekatan tematik masih tetap boleh digunakan. Tapi satuan pendidikan boleh menggunakan pendekatan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Jadi misalnya ada Bapak Ibu yang merasa kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan tematik, itu boleh memilih dengan menggunakan pendekatan per mapel-mapel Bapak Ibu ya. Seperti di kurikulum-kurikulum sebelum 2013, itu pembelajarannya menggunakan mata pelajaran. Jadi kembali lagi konsep Merdeka Belajar itu adalah guru diberikan keleluasaan untuk memilih metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran tertentu yang pada intinya
capaian pembelajaran itu harus menjadi tujuan akhir di setiap pembelajarannya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Kemudian lebih lanjut kami menelusuri tentang bahan ajar yang kemudian akan digunakan di kurikulum 2022 ini. Saya melihat di sini Bapak Ibu, buku teks yang akan digunakan itu memang bentuknya mata pelajaran Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk kelas 1 bahasa Indonesia. Berarti memang sudah tidak ada tematik Bapak Ibu yang disediakan di kurikulum 2022 ini. Tapi ketika Bapak Ibu masih ingin menggunakan buku di kurikulum 2013 itu boleh, asal tetap mengacu pada capaian pembelajaran yang ada. Dan jika buku itu menunjang untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ada, buku itu masih tetap boleh dipakai. Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu, matematika untuk kelas 1 SD itu tetap matematika juga. Dia tidak berbentuk tematik. Berikut Bapak Ibu kita lihat di sini. Ini untuk jenjang SD Bapak Ibu ya. Berikut kita lihat di sini bukunya Bapak Ibu. Bagaimana model bukunya? Nah, ini Bapak Ibu adalah buku elektronik yang sudah saya unduh bahasa Indonesia untuk SD kelas 1. Di sini jelas Bapak Ibu ya bahwa tematik itu memang sudah ditiadakan dalam kurikulum 2022 ini. Dia memang kembali ke seperti kurikulum-kurikulum sebelum 2013. Dia terpisah per mapel Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah bisa lihat-lihat kan bagaimana buku elektronik ini? Bapak Ibu bisa langsung mendownloadnya. Bapak Ibu bisa langsung login di program sekolahpenggerak.kemendikbud.go.id. Di sana Bapak Ibu bebas untuk mendownload bahan ajar entah itu di PAUD, SD, SMP, SMA ataupun SMK untuk melihat contoh-contoh buku elektroniknya. Kemudian Bapak Ibu ini adalah untuk mata pelajaran matematika di kelas 1. Jadi sekali lagi untuk kurikulum 2022 ini tidak menggunakan tema Bapak Ibu ya. Padahal ini bahasa Indonesia dan matematika untuk kelas 1 itu dia berbentuk tematik. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ini sudah cetakan kedua ya, cetakan kedua 2021. Karena memang buku ini telah digunakan sebenarnya di sekitar 2.500 sekolah penggerak yang sudah dilaksanakan pada tahun ini, sudah berjalan Bapak Ibu, dan akan disebarluaskan untuk tahun depannya. Nah, ini Bapak Ibu bukunya bisa kita lihat-lihat, memang tidak ada muatan tematik lagi. Dia bentuknya sudah per mata pelajaran. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah clear Bapak Ibu ya bahwa dalam kurikulum 2022 ini tematik tidak dihilangkan, tapi tematik boleh menjadi salah satu pilihan guru dalam mencapai sebuah capaian pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Artinya, guru tidak ditekankan harus menggunakan tematik, tapi boleh memilih metode dan pendekatan lain dalam pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Entah itu Bapak Ibu ingin menggunakan mapel atau ingin menggunakan tematik, itu diserahkan kepada guru masing-masing. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu masih ingin melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan tematik atau ingin kembali ke mata pelajaran? Nah, silakan Bapak Ibu ingin memberikan tanggapannya, silakan melalui kolom komentar ya. Sekian Bapak Ibu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.